Negara Thailand pernah dihebohkan dengan sebuah kasus kriminal yang dilakukan oleh wanita bernama Priyanut Nonwangchai beserta teman-temannya. Berita tersebut semakin mencuri perhatian publik karena pelakunya ternyata adalah para wanita cantik. Terkuaknya kasus ini berawal dari ditemukannya mayat wanita oleh para petani. Setelah diusut, ternyata wanita tersebut adalah seorang pekerja bar Thailand yang dihabisi, dibelah menjadi dua, dan dikubur di kuburan yang dangkal. Ia diduga dihabisi setelah melakukan serangkaian perselingkuhan dengan sesama jenis dan melaporkan suami rekannya karena mengedarkan obat terlarang. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Warit Sarah Klinchui adalah seorang wanita berumur 23 tahun yang bekerja di sebuah bar karaoke. Ia ditemukan terbunuh dan dimasukkan ke dalam 2 tong sampah hitam oleh petani di Provinsi Khon Kaen di timur laut Thailand. Pihak berwenang menemukan jenazah Klinchui pada tanggal 25 Mei 2017 terkubur di kuburan dangkal. Lembaran logam telah ditempatkan di atas makamnya, tetapi bau busuk menarik perhatian beberapa orang yang lewat. Sial bagi para pembunuhnya, mereka lupa memperhitungkan bau busuk yang berasal dari mayat yang sudah membusuk. Penyelidik menemukan mayat itu dipotong menjadi 2, dibungkus dengan kantong sampah, dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Polisi dapat mengidentifikasi tubuh Klinchui berdasarkan tato khasnya. Rekan kerja terakhir melihat Warit Sarah Klinchui pada tanggal 23 Mei 2017. Rekaman CCTV dari malam itu menunjukkan 3 tersangka memaksanya masuk ke dalam mobil. Polisi kemudian menangkap Kawita Rachada, Epiwan Sataya Bundit, dan pasangan Wasin Nampron dan Jidarat Promkun sebagai kaki tangan utama pembunuhan Warit Sarah Klinchui. Polisi juga menangkap Priyanut Nonwangchai yang berusia 24 tahun yang diduga sebagai pemimpin pembunuhan tersebut. Nonwangchai dibesarkan di pertanian miskin, tetapi menjalani operasi plastik sebelum menjadi wanita penghibur. Warit Sarah Klinchui berkenalan dengan Nonwangchai saat mereka bekerja di bar karaoke yang sama. Nonwangchai dan Klinchui mulai sering bertengkar karena Klinchui telah meminjam $1.500 dari Nonwangchai dan tidak mengembalikannya tepat waktu. Tetapi masalah sebenarnya muncul ketika Klinchui melaporkan suami Nonwangchai ke polisi karena mengedarkan obat terlarang dan pelanggaran terkait lainnya. Dilaporkan, Nonwangchai dan suaminya sama-sama menggunakan dan menjual metamfetamin. Penyelidik berspekulasi bahwa pembunuhan Klinchui terkait dengan perdagangan narkoba atau hutang narkoba. Karena selain hutang yang gagal dibayar Klinchui, dia memberikan informasi kepada polisi yang berujung pada penangkapan suami Nonwangchai. Awalnya, suami Klinchui, Sekchai Baftongdi, yang dianggap sebagai tersangka pembunuhannya karena sering pergi dari rumah untuk bekerja. Tetapi ternyata ia tidak bersalah. Ia bahkan terkejut ketika mengetahui tentang kehidupan ganda yang dijalani istrinya sebelum dia meninggal. Menurut Baftongdi, Klinchui mengatakan kepadanya bahwa ia menjalani kehidupan yang tenang dengan ibunya. Kenyataannya adalah ia bekerja sebagai wanita penghibur di sebuah bar, mengedar narkoba, dan bahwa ia memiliki hubungan sesama jenis dengan temannya yang lebih tua. Berdasar hasil interogasi, Nonwangchai dan Rachada adalah orang-orang yang menjemput Klinchui dengan mobil sewaan, dengan dalih mendiskusikan peluang kerja baru dengannya. Begitu berada di dalam mobil, Nonwangchai menutupi kepala Klinchui dengan kantong plastik. Ia mencekik dan memukuli Klinchui sampai mati. Menurut Nonwangchai, pembunuhan itu adalah sebuah kecelakaan. Mereka hanya berencana menyerang Klinchui untuk menakut-nakutinya dan memberinya pelajaran. Selama penyerangan, Klinchui diduga berteriak, "Jika saya selamat, maka kamu mati." Itulah yang menyebabkan Nonwangchai yang sudah emosi berulang kali menyerang korban, hingga korban mati lemas. Setelah pembunuhan itu, kelompok tersebut berhenti di toko perangkat keras untuk membeli gergaji. Menurut supir Wasin Namprom
Dari sana mereka membawa jenazah ke sebuah kamar hotel. Di sana, Non Wangchai, Ratchada, dan Sataya Bundit memotong Klinjui menjadi 2 bagian. Kemudian mereka membungkus jenazah dengan kantong sampah sebelum dimasukkan ke tempat sampah. Di dekat resort Khon Kaen di Thailand, mereka menguburkan Klinjui di kuburan dangkal, kemudian meletakkan lembaran baja di atas tubuhnya. Sehari setelah pembunuhan itu, Non Wangchai, Ratchada, dan Sataya Bundit lari ke Myanmar. Sedangkan Nampron dan Promkun, pasangan yang mengemudikan mobil, melarikan diri ke Laos, di mana polisi menangkap mereka terlebih dahulu sebelum menemukan yang lainnya. Pada bulan Juni 2017, Non Wangchai dan 2 temannya yang dijuluki Murder Babes menyerahkan diri kepada pihak berwenang di Myanmar setelah tertangkap kamera di sebuah toko pakaian di kota perbatasan Taki Lake. Mereka kemudian diterbangkan kembali ke Thailand. Non Wangchai mengatakan kepada polisi bahwa mereka telah bekerja di bar karaoke selama 2 hari, tetapi harus pindah ke desa-desa yang lebih kecil karena tekanan dari pihak berwenang meningkat. Polisi secara resmi mendakwa mereka dengan pembunuhan berencana, pencurian, menyembunyikan mayat, dan memperpanjang visa mereka. Terlepas dari desas-desus keterlibatan Non Wangchai dalam perdagangan narkoba, pihak berwenang Thailand tidak menuntutnya atas perdagangan narkoba. Tepat sebelum penangkapan para tersangka, detail yang lebih vulgar dari biang keladi Non Wangchai mulai muncul. Gaya hidupnya menambah bahan bakar api ke media. Telah dilaporkan bahwa ia akan menagih pria hingga 5.000 baht per malam untuk layanan panasnya, dan dia juga menghasilkan lebih banyak uang sebagai model kamera web. Non Wangchai berasal dari komunitas pedesaan, dan kegiatan ilegalnya memberinya dana yang cukup untuk menjalani operasi plastik agar terlihat seperti yang diinginkannya. Ia juga menggunakan metamfetamin secara teratur dan biasa melakukan sesi super panas dengan kliennya dan wanita lain. Di media sosial, Non Wangchai menampilkan gaya hidup yang tidak seperti masa kecilnya yang miskin di pedesaan. Ia sering memakai sepatu dan tas desainer, dan sering mengambil foto dengan tumpukan besar uang tunai. Setelah ia melakukan kejahatan, Non Wangchai mengupload beberapa foto salah satu karakter horor yang paling terkenal, Chucky, boneka pembunuh. Pada tahun 2018, Non Wangchai yang dijuluki Preu the Butcher beserta Ratchada awalnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan provinsi Khon Kaen. Namun pada 10 Mei, hukuman mereka dikurangi menjadi 34 tahun karena mereka bekerja sama dan mengaku. Sataya Bundit dinyatakan bersalah melakukan konspirasi pembunuhan, perusakan, dan penyembunyian jenazah, serta mengkonsumsi sabu. Dia dijatuhi hukuman 33 tahun 9 bulan penjara. Teman laki-laki mereka dan pengemudi mobil, Wasin Namprom yang berusia 22 tahun, dinyatakan bersalah karena membantu pembunuhan tersebut, berkonspirasi untuk menghancurkan dan menyembunyikan tubuh, dan berkonspirasi dalam pencurian, yang mengarah ke hukuman 23 tahun, 4 bulan, dan 20 hari. Semua terdakwa yang ditangkap diperintahkan untuk membayar 1.070.000 juta baht untuk menghidupi keluarga Klinjui dan 100.000 baht untuk pemakamannya. Sedangkan terdakwa kelima, Jidarat Promkun yang berusia 23 tahun dijatuhi hukuman 1 tahun karena menerima ponsel curian milik korban untuk dijual. Kasus ini tidak berhenti di sini karena bagian yang paling mengejutkan adalah apa yang terjadi setelahnya. Pembunuhan Klinjui menjadi berita nasional, dan dalam sudut pandang yang salah, banyak orang Thailand mendukung para pembunuh. Ada beberapa kegilaan media besar seputar kasus ini, dan beberapa laporan yang memuji para pembunuh karena memiliki hati yang murni dan rasa tanggung jawab. Banyak foto yang muncul di media yang menampilkan para wanita tersebut tertawa, merokok, dan berpose dengan petugas polisi untuk selfie. Ada juga foto mereka yang sedang merias wajah, mengenakan masker perawatan wajah, yang menunjukkan betapa kejamnya para pembunuh ini dan perlakuan khusus yang mereka dapatkan. Polisi mengatakan itu adalah prosedur standar untuk memungkinkan perempuan merias wajah sebelum konferensi pers. Departemen Kepolisian kemudian memindahkan 2 petugas yang difoto bersama Non Wangchai.
Publik menjadi sangat terobsesi dengan ceritanya, sehingga beberapa reporter menyebutnya fenomena Preo. Dalam waktu singkat, ketiga pembunuh itu ada di setiap media dan berita televisi. Beberapa orang di Thailand mengungkapkan keterkejutan dan kemarahan atas perhatian yang ditujukan pada kasus tersebut. The Thai Murder Babes bahkan mengilhami pembuatan merchandise dan souvenir. Banyak orang di negara itu terobsesi dengan tiga pembunuh ini dan menyebabkan penjualan besar-besaran gantungan kunci, poster, dan banyak lagi produk baru, semuanya untuk menghormati para tersangka. Salah satu barang terlaris adalah replika bantal yang digunakan Non Wang Chai saat berada di bawah tahanan polisi. Saat media merilis rekaman para tersangka yang membawa tas warna-warni bergaris, aksesoris tersebut menjadi komoditas panas. Toko-toko bahkan mulai menjual gantungan kunci berbentuk gergaji yang memajang foto Non Wang Chai. Kasus tersebut memicu perdebatan tentang peran media dalam melaporkan kejahatan, dan apakah media meremehkan tragedi kehidupan nyata sebagai hiburan. Sekian kisah tentang The Thai Murder Babes. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.